terima kasih ini untuk kelompok 2 ini dibagi-bagi. Kelompok berapa ini, Mbak Lailun? Oh, kelompok 3. Pertanyaannya adalah mengapa guru PJOK perlu memastikan mendapatkan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran PJOK. Ya perlu, jadi supaya apa? Pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, maka guru PJOK harus aktif, kreatif, inovatif untuk mengembangkan kegiatan pembelajarannya. Jadi ya pengembangannya seperti tadi, dari tahap yang paling mudah ke yang paling sulit. Jadi untuk penjelasannya hampir sama dengan Bu Nora tadi. Jadi untuk masalah modul ya tidak usah diubah. Kita guru PJOK mudah, kita ngarang biji bahasa Guya seperti itu. Jadi hanya kita untuk membuat dia itu lebih bisa ke materi tersebut, diadakan istilahnya ekstra atau remedi di luar jam pelajaran. Jadi kalau masalah modul tidak usah dirubah. Ini dari menurut pendapat saya. Itu aja dari saya, Mbak Lailun. Monggo teman-teman bisa membantu. Ini Pak yang kedua ini. Apa aku Bang? Kedua ganti kok, kedua Bang kayak Pak Yakin. Kan ini konsep 1. Oh, yang 1. Oke. Menurut Bapak, Ibu, bagaimana cara mendapatkan perhatian peserta didik yang efektif untuk diterapkan di kelas? Ini dengan menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan, disertai dengan permainan yang bisa menarik minat peserta didik. Jadi dalam kita kan SD, maaf ya ini teman-teman yang SMA, SMK. Jadi itu kita untuk SD itu mengarah ke permainan. Jadi seluruh materi itu diarahkan ke permainan karena nanti masih pola gerak dasar untuk SD itu. Jadi pola gerak dasar non lokomotor, manipulatif juga lokomotor. Jadi masih dasar dan itu dikemas dengan permainan supaya menarik. Kalau tidak ada permainan biasanya tuh anak itu yaitu tadi bahasanya waleh atau bosan itu. Lanjut, sudah. Pak Zaki tadi izin ya? Ya, jenengan pun, saya pun jenengan. Terus yang konsep kedua, menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Menurut Bapak Ibu, mengapa guru perlu memperhatikan penahapan dari konten atau keterampilan gerak yang akan diajarkan dalam proses pembelajaran PJOK? Karena disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, sehingga dalam pencapaian tujuan pembelajaran diperlukan pentahapan konten. Pertanyaan yang kedua, menurut Bapak Ibu, bagaimana cara pengelolaan atau alur penyampaian tugas gerak yang efektif untuk diterapkan di kelas dengan cara membuat dan memahami modul ajar dengan proses pembelajaran yang terstruktur dan efektif serta menyenangkan. Untuk ketiga, Pak Abdul Paket, monggo. Ibu, untuk yang ketiga, isyarat itu pembelajaran. Untuk pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan isyarat itu pembelajaran menurut hasil diskusi dari kelompok Bapak atau Ibu? Berdasarkan kelompok kami, isyarat adalah bahasa yang menggunakan komunikasi manual dengan gerak tubuh dan gerak bibir. Bila digunakan dalam pembelajaran merupakan sinyal atau petunjuk yang digunakan untuk membantu siswa memahami dan mengingat dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi ketika menjelaskan suatu materi itu biasanya kalau saya sendiri diikutkan dengan gerak-gerik tubuh, Pak. Gerak-gerik tubuh, misal menjelaskan terkait menendang bola, itu kaki saya juga ikut bagaimana cara menendangnya seperti itu. Selanjutnya, Bu. Niki sampun. Kemudian seberapa penting isyarat pembelajaran ini berperan dalam efektivitas pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Sangat penting karena digunakan untuk komunikasi antara guru dan peserta didik dalam mempermudah materi yang diajarkan. Jadi komunikasi antara guru dan peserta didik itu ada umpan balik dan penjelasannya itu juga mudah dipahami oleh peserta didik itu sendiri, Pak. Yang ketiga, Pak. Niki, Bu. Nggih, terakhir, nggih.
Untuk yang ketiga, apa yang perlu diperhatikan oleh guru PJOK supaya dapat menyampaikan atau mengkomunikasikan isyarat atau clue pembelajaran secara efektif. Guru dan murid sebaiknya sebelum pembelajaran dimulai membuat kesepakatan kelas sehingga komunikasi antara guru dan peserta didik bisa berjalan dengan efektif. Jadi sebelum memulai pembelajaran itu membuat kesepakatan satu sama lain, sehingga ketika melaksanakan tugas pembelajaran itu bisa mengikuti secara enak dan nyaman. Jadi tidak ada siswa yang melanggar berdasarkan sesuai dengan aturan yang dibuat. Kalaulah ada yang melanggar, itu bisa kita ingatkan kembali terkait peraturan sebelum pembelajaran dimulai atau pertemuan di awal itu sendiri. Ampun Pak. Sampun Bu, ada